Shalom, terima kasih kepada LPPS Palu yang telah mempercayakan saya untuk membawa renungan. Perkenalkan, nama saya Febriani Egi Barahama. Saya dari Sulawesi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Sola Gracia Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, urapi kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bekerja sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bekerja sama sering kita temukan, bahkan sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam rumah, dalam pekerjaan, ataupun di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, di dalam organisasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bekerja sama, khususnya bekerja sama di dalam doa. Setiap orang percaya mempunyai dua pengantara ilahi, yaitu Kristus yang berdoa bagi kita dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Memiliki Kristus dan Roh Kudus merupakan hal yang sangat istimewa bagi kita. Sangat istimewa bagi orang percaya. Mengapa demikian? Karena kita di backup dari sorga dan juga dari dalam diri kita sendiri. Hal ini merupakan suatu kolaborasi, suatu persatuan yang dapat menghasilkan karya-karya yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan demikian? Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita akan membantu kelemahan kita. Mengapa juga dikatakan demikian? Karena sesungguhnya manusia atau sesungguhnya orang-orang tidak tahu bagaimana cara berdoa. Hal ini terjadi karena manusia cenderung memenuhi doa-doanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk memuaskan diri sendiri. Untuk masa depanku, untuk pekerjaanku, untuk orang tuaku, bahkan untuk karirku. Semua tertuju kepada aku, dan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bekerja sama dengan Kristus? Mengapa kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam doa? Nah, hal itu menunjukkan karena manusia
dalam doanya sering menunjuk ke aku. Nah, ada beberapa contoh mengapa doa tidak dijawab. Mengapa doa-doa kita yang sering bahkan berulang-ulang kita doakan, berulang-ulang kita katakan, serukan kepada Tuhan tidak dijawab. Yang pertama, kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan salah meminta. Karena apa yang kita minta, apa yang kita doakan adalah kehendak kita sendiri. Kita tidak bekerja sama dengan Allah. Kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tetapi kita mendoakan apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Itu adalah doa-doa yang salah. Nah, yang kedua, mengapa doa-doa kita itu sering sekali kita tidak mendapat jawabannya? Kita bisa lihat dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dalam Mazmur dikatakan ada niat jahat dalam hati kita. Ada dosa dalam hati. Jika hal yang kita doakan mengandung niat jahat, maka tidak didengar Tuhan. Bagaimana sih yang mengandung niat jahat itu? Saya akan berikan contoh. Orang yang berdoa yang mengandung niat jahat itu, sebelum dia berdoa, meskipun dia tidak mengatakan dengan mulutnya sendiri, tapi dia memikirkan hal itu. Saya mau melakukan ini untuk balas dendam. Saya mau melakukan ini untuk orang-orang, supaya orang-orang melihat saya. Mereka bangga, bahkan mereka orang-orang yang dulu pernah menjatuhkan saya, mereka terdiam. Apakah harus seperti itu doa kita? Tidak, saudara-saudara. Jika kita sebelum berdoa memikirkan hal-hal yang demikian, itu merupakan dosa dalam hati. Kita meminta Tuhan berikan saya kesuksesan, Tuhan tuntun saya dan segala macam saya. Tidak salah sebenarnya. Tidak salah kita berdoa, Tuhan saya mau minta ini, Tuhan saya mau minta ini. Tapi ingat, jangan salah berdoa. Doa yang salah adalah doa yang selalu berulang-ulang mendoakan diri sendiri. Berulang-ulang mendoakan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan ketiga mengapa doa tidak dijawab, kita bisa baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa ada keraguan terhadap firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Mengapa dikatakan meragukan firman Tuhan? Karena ia seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin, mau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Orang
yang seperti itu adalah orang yang meragukan firman Tuhan. Dia berdoa tidak mendapat jawaban, dia pergi ke dukun, pergi ke peramal, pergi ke orang-orang pintar. Tidak mendapat jawaban juga pergi lagi kembali kepada Tuhan. Tidak mendapat jawaban lagi, kembali lagi ke dukun-dukun itu. Itu adalah salah satu alasan mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bekerja samalah dengan Allah, bekerja samalah dengan Roh Kudus yang ada, yang diam di dalam diri kita. Sehingga setiap doa-doa yang kita panjatkan, yang kita serukan adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dari beberapa alasan mengapa doa tidak dijawab, itu membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak tahu cara bagaimana untuk berdoa. Oleh sebab itu, setiap orang percaya mempunyai pengantara ilahi, sehingga bisa bekerja sama dalam doa. Bekerja sama apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita doakan. Doakan bangsa kita, doakan suku-suku yang terabaikan, yang belum mendengar Injil. Doakan para misionaris, para hamba-hamba Tuhan. Doakan pemuda-pemuda Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan benar bukan dalam arti kita harus mengikuti aturan-aturan bagaimana berdoa. Pertama harus apa, kedua harus apa. Tidak. Tidak harus kita mengikuti aturan-aturan tertentu. Tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah doa yang benar. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga ia bekerja sama berdoa dengan kita. Menaikkan permohonan-permohonan kita demi kepentingan-kepentingan orang-orang percaya dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kristus dan Roh Kudus yang bekerja sama dengan kita bukan hanya bekerja sama dalam hal berdoa, tetapi dalam hal melakukan segala sesuatu. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting bagi kita sebagai orang percaya untuk bekerja sama dengan Allah, bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga dalam segala sesuatu, dalam doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sehingga doa-doa kita selaras dengan kepentingan surga selama kita hidup di bumi. Maka setiap orang percaya disertai oleh dua pengantara ilahi yang membantu kita dalam kelemahan kita untuk berdoa, yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesimpulannya bagi kita, bekerja samalah dengan Roh Kudus, bekerja samalah dengan Kristus, bekerja samalah dengan komunitas ilahimu, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang harus kita doakan, bagaimana cara kita untuk berdoa, sehingga kita tahu doa yang benar seperti apa, sehingga kita menjadi orang yang tahu bagaimana cara untuk berdoa. Bekerja samalah dengan Kristus, bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk menghasilkan perkara-perkara yang besar. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bisa mendengar firman pada saat ini. Biarlah firman ini Tuhan
bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami masing-masing bisa bekerja sama dengan komunitas ilahi kami, sehingga kami bisa mengerti, bisa mengenal, mengetahui bagaimana cara untuk berdoa yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.